Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan Aktual edisi 6 Maret 2014. Saya Muna Faiz dan selama beberapa menit ke depan Anda akan menyaksikan berita seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya. Acara ini disiarkan dari studio WPI TV Stimik Widya Pratama Pekalongan. Relokasi pasar tiban yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan mendapat penolakan dari pedagang. Pedagang pasar tiban yang biasanya menempati ruas-ruas jalan di Kota Pekalongan direlokasi ke tempat yang telah ditentukan. Penolakan dari para pedagang ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan relokasi dianggap akan mematikan mata pencaharian mereka. Ratusan pedagang pasar tiban dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja terlibat ketegangan sebab polisi Pamong Praja menutup akses jalan ke arah Jalan Veteran sehingga para pedagang tidak dapat berjualan seperti biasanya. Penutupan Jalan Veteran bagi pedagang ini terkait rencana relokasi pedagang pasar tiban di Jalan Veteran ke area parkir barat Stadion Kraton. Relokasi pasar tiban di Kota Pekalongan mulai disosialisasikan sejak November 2013 lalu. Bahkan per 1 Januari 2014, Wali Kota Pekalongan dengan tegas meminta relokasi pasar tiban yang dianggap mengganggu lalu lintas ini segera rampung. Namun pedagang pasar tiban menganggap upaya relokasi merupakan keputusan sepihak karena belum ada kesepakatan antara paguyuban pedagang pasar tiban bersatu dengan pemerintah daerah. Itu kan belum ada keputusan. Nah, pedagang kenapa harus di sini? Kenapa? Karena dari DPRD sama eksekutif belum ada keputusan. Terkait relokasi pasar tiban, ratusan pedagang pasar tiban yang biasa berjualan di Jalan Veteran terlibat ketegangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini terjadi setelah Satpol PP memblokade Jalan Veteran sehingga pedagang tidak dapat berjualan. Jalan Veteran pada Minggu sore yang biasanya ramai oleh pedagang pasar tiban tampak sepi pada Minggu 2 Maret 2014. Yang terlihat hanya aparat keamanan dan polisi Pamong Praja yang tampak berjaga. Hal ini disebabkan oleh polisi Pamong Praja yang menutup akses ke Jalan Veteran terkait relokasi pedagang pasar tiban, yang membuat para pedagang pasar tiban sempat bersitegang dengan Satpol PP yang memblokade jalan. Para pedagang pasar tiban menuntut diizinkan berjualan kembali di Jalan Veteran karena belum ada kesepakatan yang jelas. Mereka menganggap upaya relokasi merupakan keputusan sepihak. Menurut para pedagang, relokasi bukan cara yang tepat karena hanya akan mematikan mata pencaharian mereka. Seperti yang pernah terjadi pada relokasi pedagang pasar tiban di Jalan Teratai ke Lapangan Sorogenen. Bukan saja penurunan pendapatan, namun hampir tidak ada pendapatan sama sekali. Selain itu, janji pemerintah untuk memberikan subsidi selama 2 bulan dan perbaikan infrastruktur juga tak kunjung terrealisasi. Kita sekarang dipindah di Sorogenen dengan pendapatan yang tidak ada, sama sekali bukan pendapatan. Bukan penurunan pendapatan, melainkan nol. Dan itu pemerintah mau menjanjikan kita memberikan kontribusi, sampai sekarang belum ada. Dalam bentuk katanya subsidi sampai 2 bulan dengan infrastruktur yang akan ditata. Sampai sekarang sekitar pukul 7.30 malam, massa membubarkan diri setelah dijanjikan untuk dapat bertemu dan melakukan pembicaraan dengan unsur pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD. Aturan baru mengenai tata kelola sampah tampaknya belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Aturan baru ini mengatakan bahwa truk pengangkut tidak lagi mengangkut sampah dari tempat sampah di jalan-jalan, melainkan mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara. Hal ini membuat sampah-sampah tampak menggunung di beberapa titik.
Pemandangan tak sedap mewarnai pinggir-pinggir jalan kota Pekalongan beberapa hari terakhir ini, yaitu sampah yang menumpuk di beberapa titik. Hal ini diakibatkan oleh peraturan baru tentang pembuangan sampah, yang menyebutkan bahwa Dinas Penataan dan Lingkungan Hidup tidak lagi mengangkut sampah. Armada truk pengangkut sampah hanya mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara atau TPS untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir Degayu. Dengan peraturan baru ini, tiap kelurahan harus mengupayakan sendiri sampah warganya ke TPS-TPS terdekat. Namun, peraturan baru tentang sampah ini belum sepenuhnya diiyakan warga. Akibatnya, sampah-sampah tampak menggunung di beberapa titik. Tujuan peraturan ini adalah agar sampah yang nantinya sampai ke tempat pembuangan akhir bisa berkurang. Dipaparkan oleh staf TPA dan IPLT Degayu, kegiatan pengolahan sampah terpadu semakin meningkat. Diharapkan dengan ditangguhkannya pengolahan sampah di tiap kelurahan dapat mendorong warga Kota Pekalongan untuk menumbuhkan pola hidup bersih dengan turut menjaga kebersihan lingkungan kota lewat kebersihan lingkungan sekitarnya. Masalah sampah adalah masalah klasik masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Lalu tahukah Anda bagaimana sampah-sampah yang Anda hasilkan bisa ke tempat pembuangan? Berikut liputan khas aktual. Keseharian kita tidak lepas dari sampah. Namun, pernahkah kita bayangkan bagaimana distribusi sampah yang setiap hari kita hasilkan? Sampah rumah tangga awalnya diangkut dari rumah-rumah oleh petugas kebersihan menggunakan gerobak. Selanjutnya, sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sementara atau TPS terdekat. Lalu, sampah dari TPS-TPS oleh truk pengangkut sampah dari Dinas Penataan dan Lingkungan Hidup di PKLH Kota Pekalongan diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir di Degayu. Di TPA inilah, nasib sampah-sampah milik masyarakat Pekalongan berkumpul hingga menjadi gunungan sampah. Namun, bagi beberapa orang, sampah tersebut dapat menjadi sebuah penghasilan tersendiri. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Aktual. Ini aku Fatir, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory, and it's led me on and on to you. WPI TV sebagai Broadcasting Training Center STIMIK Widya Pertama Pekalongan berusaha memberikan ilmu pertelevisian bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan melakukan rekrutmen TV Club yang nantinya akan belajar tentang dunia broadcasting. Seperti diketahui, WPI TV sebagai televisi kampus juga berperan sebagai Broadcasting Training Center. Hal ini dilakukan dengan membentuk TV Club sebagai unit kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar tentang dunia pertelevisian. Bersamaan dengan dimulainya semester genap STIMIK Widya Pratama Pekalongan, pada 24 Februari 2014, WPI TV kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa dengan melakukan rekrutmen TV Club. Rekrutmen dibuka untuk seluruh mahasiswa STIMIK Widya Pratama Pekalongan yang tertarik dengan dunia broadcasting, khususnya bagi mahasiswa angkatan 2012 dan 2013. Untuk lebih mendekatkan kepada mahasiswa, rekrutmen dilakukan di lobi STIMIK, tempat mahasiswa lalu lalang dan melakukan aktivitas administrasi akademik. Pesta Siaga sebagai kegiatan kepramukaan kembali digelar di Kota Pekalongan. Bedanya, Pesta Siaga kali ini digelar secara serentak oleh 4 kecamatan di 4 lokasi yang berbeda. Penyelenggaraan Pesta Siaga Kota Pekalongan pada 1 Maret 2014 dilakukan serentak untuk masing-masing kecamatan. Untuk Pekalongan Utara mengambil tempat di Kompleks Lapangan Jetayu, Pekalongan Timur di Gedung X Pendopo Kabupaten Pekalongan, Pekalongan Selatan di Kompleks Ponpes Modern Al-Quran Buaran, dan Pekalongan Barat di Lapangan Mataram. Pesta Siaga tahun ini mengambil tema pramuka siaga yang mandiri, cerdas dan patuh dengan orang tua. Dengan demikian diharapkan para peserta menjadi pramuka yang cerdas, baik dalam pelajaran maupun dalam pergaulan dan mandiri, yaitu tidak mudah tergantung pada orang lain, serta patuh dan berbakti pada orang tua. Peserta Pesta Siaga diikuti oleh pramuka tingkat siaga yaitu anak-anak usia kelas 3 dan 4 SD, yang tergabung ke dalam masing-masing regu. Mewakili sekolah SD dan MI, masing-masing regu berkompetisi untuk menjadi regu tergiat. Dengan kegiatan Pesta Siaga, diharapkan dapat mencetak generasi muda yang mandiri dan cerdas. Maka, dalam Pesta Siaga selalu digelar kompetisi yang dilakukan secara beregu, seperti kesenian, baris berbaris, dan permainan ketangkasan. Hal ini yang tampak pada Pesta Siaga Kecamatan Pekalongan dalam liputan berikut. Pesta Siaga 2014 yang digelar secara serentak 4 kecamatan di Kota Pekalongan berlangsung sepanjang hari Sabtu 1 Maret 2014. Seperti yang tampak di Kecamatan Pekalongan Utara yang menggelar Pesta Siaga di kawasan Gedung Bakorwil 3, Jawa Tengah, Kompleks Lapangan Jetayu. Peserta Pesta Siaga diikuti oleh pramuka tingkat siaga, yaitu anak-anak usia kelas 3 dan 4 SD yang tergabung ke dalam masing-masing regu. Dalam Pesta Siaga, masing-masing regu yang berjumlah 8 peserta berkompetisi dengan berbagai permainan dan adu ketangkasan, seperti kesenian, baris berbaris, dan permainan lain yang berjumlah 13 pos.
Dari seluruh peserta akan diambil 3 regu putra tergiat dan 3 regu putri tergiat, yang kemudian akan dikirim untuk mengikuti pesta siaga tingkat kuartir cabang atau kuarcap. Kesiapan Polres Pekalongan Kota dalam keamanan menjelang pemilihan umum ditunjukkan dalam latihan simulasi sistem pengamanan kota. Simulasi yang digelar di Stadion Keraton ini melibatkan seluruh unsur keamanan Republik Indonesia guna mengantisipasi gangguan stabilitas keamanan pada pemilu mendatang. Jelang pemilihan umum legislatif 2014, Mabes Polri menggelar simulasi pengamanan pemilu yang dilakukan hingga di tingkat Polres. Seperti yang dilakukan oleh Polres Pekalongan Kota yang menggelar simulasi pengamanan pemilu di area parkir barat Stadion Keraton Pekalongan. Simulasi yang disebut dengan Sispam Kota atau Sistem Pengamanan Kota dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota Polres Pekalongan dan instansi terkait, seperti Satuan TNI, Pamong Praja, dan unsur Linmas. Pelaksanaan simulasi pengamanan bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya upaya mengganggu pelaksanaan pemilu. Yo mending kata perlu ta. Demikian kumpulan berita yang dapat kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa saksikan terus acara aktual dan program-program acara lainnya di WPTV Stimik Widyatama Pekalongan. Saya Muna Faiz dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. WPTV, bring the world into you.